Iya, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kembali boleh berjumpa. Setahun kita tidak berjumpa, setahun pula usia kita bertambah. Iya, senang tahun yang lalu saya boleh hadir di tempat ini dan kembali berterima kasih kepada hambanya, para penatua yang boleh kembali mempercayakan mimbar ini untuk boleh saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau tahun lalu 2 minggu, ini tambah 1 minggu lagi, jadi 3 minggu berada di Sydney ini. Saya bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan. Berharap melalui interaksi kita, terlebih ketika interaksi kita dengan kebenaran firman, kita makin hari makin menangkap apa yang menjadi hati dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan engkau dan saya. Amin. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Harusnya memang ini merupakan serial daripada seluruh kitab Kisah Para Rasul, dan kita sudah tiba pada Kisah Para Rasul pasal 21 sampai pasal 22. Memang kalau mau dibaca semua mungkin harus menyita waktu cukup panjang, tapi itu harus kita lihat secara utuh pasal 21 sampai pasal 22. Kita akan bicara mengenai bagaimana Paulus itu Injil dan kedaulatan Allah itu sangat nyata di dalam kehidupan dia sebagai seorang rasul. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan dengan baik. Pasal 21 ini dilatar belakangi dengan pasal 20 sudah tentu. Ada konteks dekat yang kita tahu. Kalau kita memperhatikan dengan jeli dan kalau saya coba memahami, belajar bagaimana di dalam pasal 20. Ini merupakan satu kondisi di mana Paulus ketika akan berpisah dengan para penatua, dengan para jemaat yang dia gembalakan, yang paling lama dia gembalakan. Itu jemaat Efesus. Selama 3 tahun lebih dia ada di sana. Dan saudara, di akhir pelayanan dia, itu yang juga sebetulnya saya harapkan dan pasti setiap hamba Tuhan mengharapkan. Ketika berpisah, penuh dengan tangisan, susah sekali untuk jemaat Tuhan melepaskan dia. Waktu melepaskan Paulus dengan penuh air mata. Tapi di saat perpisahan itu, yang sangat menimbulkan satu ya ada satu perasaan, satu emosi terlibat di dalamnya. Tapi dia mengatakan satu kalimat di sana, bahwa ketika dia akan meninggalkan jemaat itu, serigala-serigala tidak akan tinggal diam. Dengan kata lain, seluruh ajaran-ajaran akan coba mendunggang balikan apa yang dia sudah ajarkan. Sehingga banyak mereka juga yang terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang sesat pada waktu itu. Maka waktu dia mau lepaskan, dia sangat-sangat berdoa. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan pelihara jemaatnya. Oh saudara, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi di mana kita tinggal. Kondisi di mana kita berada. Kita juga diperhadapkan dengan berbagai ajaran, hal-hal yang membuat kita seringkali bertanya-tanya, ini ajaran yang benar atau tidak. Teologi-teologi yang datang membombardir kehidupan engkau dan saya. Pengajaran-pengajaran sesat yang kalau kita tidak membangun kehidupan rohani kita dengan baik, kita akan mudah larut. Oh saudara, sangat kontekstual juga di mana kita tinggal, di mana kita berada dalam kondisi saat ini. Ajaran yang mengatakan bahwa kalau engkau ikut Tuhan, semuanya akan lancar, semuanya akan baik. Teologi sukses muncul, membombardir kehidupan jemaat Tuhan. Kalau di Indonesia selalu dengan istilah, dulu cuma pakai helm, sekarang lempar helmnya. Maksudnya apa? Pakai mobil sudah. Ya, sukses. Tidak ada penderitaan, tidak ada tangisan. Kalau engkau menderita, engkau sakit, itu hanya membuktikan engkau kurang beriman. Karena kalau ikut Tuhan, engkau pasti lancar, semua usahamu lancar, kehidupanmu lancar, keluargamu lancar, sehat walafiat, dan usahamu makin hari makin diberkati. Tidak ada penderitaan. Oh saudara, apakah demikian? Sudah tentu tidak. Saudara, di dalam hal ini Paulus mau mengajarkan kepada kita, di dalam mengiring Tuhan ada harga yang harus kita bayar. Dia tidak pernah menjanjikan semua jalan kita seperti di jalan tol yang akan
tanpa bebas hambatan. Jalan rata, jalan lurus, jalan enak. Enggak. Tapi yang dijanjikan, di tengah-tengah penderitaan sekalipun, dia hadir di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah menggaransikan, ikut aku semua enak. Tapi yang justru dia katakan, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Ada harga yang harus dibayar. Saudara, inilah yang kita lihat yang pertama. Bagaimana waktu mengawal ini menceritakan bagaimana Paulus ketika dia akan pergi ke Yerusalem. Bagaimana jemaat menahan dia. Bagaimana seorang nabi mengatakan Agabus bahwa dia akan menderita waktu pergi ke Yerusalem. Dia tahu dia memang akan menderita, tapi tidak kuasa untuk tidak mengikuti apa yang menjadi hati dan kehendak Tuhan. Dia pergi jalani. Dan saudara perhatikan dengan baik. Di dalam pasal 20 ayat yang ke-24, dia berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sekalipun, asal aku bisa mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang dipercayakan kepadaku. Oh saudara, ini hal yang sangat luar biasa. Itu yang pertama yang membawa dia berangkat pergi ke Yerusalem. Satu tekad yang sangat luar biasa. Maaf ini karena tekad Paulus menuju ke Yerusalem. Dan dia tahu dia akan bayar harga, dia akan menderita, dia akan ditangkap, dia akan mengalami siksaan di sana. Tapi apa yang dia katakan itu di dalam pasal 20 ayat 24. Aku tidak menghiraukan nyawaku sekalipun, asal bisa mencapai garis akhir. Ini bukan hanya pernyataan. Banyak orang cuma ngomong doang, tetapi prakteknya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia bicara, dia katakan, itu dia lakukan. Dan betul dia pergi. Sekalipun dia ditahan oleh jemaat Tuhan, tapi dia tetap maju. Sekalipun dia tahu ada harga yang harus dia bayar. Saudara, saya tertarik sekali dengan kehidupan daripada, saya senang melihat dunia ikan itu, khususnya kehidupan ikan salmon. Tahu ya, kehidupan ikan salmon ini bagaimana dia hidup, cara kehidupan dia lahir di mana? Di muara. Setelah dia besar, dia akan turun sampai ke lautan lepas, di hulu dia lahir, dia hidup besar sampai di muara, dan dia hanya ada dua hal yang membuat dia harus kembali ke hulu. Sudah perhatikan kehidupan ikan ini, sudah boleh googling. Bagaimana dua hal yang membuat dia harus kembali ke hulu. Satu, kalau dia tahu dia akan melahirkan, maksudnya akan beranak, dia akan kembali ke hulu. Dan yang kedua, dia kembali ke hulu karena dia tahu kapan dia akan mati, dia akan mati di hulu. Tapi yang saya katakan bagaimana perjalanan dia untuk kembali ke hulu. Saudara, kalau kita melihat dengan baik bagaimana perjalanan dia melewati berbatuan yang cadas, yang tajam. Dia kadang-kala loncat, satu kali tidak cukup, dua kali tidak cukup, tiga kali. Terkadang sudah sampai lewati satu batu yang begitu terjal. Kadang-kala dia juga di samping di alam yang tidak bersahabat, yang beruang-beruang siap menerkam dia. Dan kadang-kala sudah diterkam, kadang-kala dia belum sampai di tempat tujuan, dia sudah harus mati. Kalaupun toh sampai di tujuan, kadang-kala tubuhnya sudah tercabik-cabik. Tapi demi tujuan itu, dia lakukan semuanya itu. Oh, sama dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Aku tidak hiraukan nyawaku sekalipun, asal aku bisa mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan. Oh saudara, ini menjadi pembelajaran bagi engkau dan saya. Karena kita tahu bahwa ketika kita diselamatkan, kita tahu bahwa ada harga yang harus kita bayar di dalam kepengiringan kita akan Tuhan. Paulus tahu ada harga yang harus dia bayar. Bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kita di dalam mengiringi Tuhan, kita sudah rela bayar harga? Saudara, John Calvin mengatakan satu kalimat, hidup kita bukan milik kita, melainkan milik Allah. Maka kita harus rela kehilangan segalanya demi Kristus. Apakah kita rela taat kepada Kristus meski harus kehilangan keamanan, reputasi atau kenyamanan? Ada banyak orang saudara rela mati demi uang. Ada banyak orang rela mati demi jabatan. Ada banyak orang rela mati untuk apa? Satu harga diri. Itu yang terjadi. Saya masih ingat waktu saya pelayanan di Jakarta, Pak Joni juga sama. Kadangkala
menghadapi jemaat-jemaat yang kalau saya tanya ke kantor jam berapa, karena tinggal di daerah Karawaci, kalau mau pergi ke Jakarta ke tempat kerjanya di pusat kota, jam 5 pagi dia sudah harus tinggalkan rumah karena macet, ya. Anak belum bangun dia sudah berangkat. Pulang, kadang kalau saya telepon udah jam 9, jam 10 malam belum pulang. Wow. Jadi dia waktu pulang anak sudah tidur. Pergi anak belum bangun, pulang waktu anak sudah tidur. Demi untuk karier, demi untuk uang, demi untuk jabatan, rela bayar harga, rela mati. Saudara, adakah hal itu kita bawa juga di dalam kehidupan kita, di dalam kepengiringan kita akan Tuhan? Dia sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan engkau dan saya. Dia mati bagi engkau dan saya. Oh saudara, Paulus sadar bahwa dia tahu bahwa dia diselamatkan. Dan dia tahu ada harga yang harus dia bayar untuk menghidupi keselamatan di dalam kehidupan dia. Saudara, bukan hanya itu. Yang kedua, saudara, kita temukan bagaimana dia berserah pada kehendak Allah. Di dalam pasal 21 ayat yang ke-14. Bagaimana ketika jemaat menghalangi dia untuk supaya tidak ke Yerusalem, dia tetap mengeluarkan satu kalimat di sana menarik sekali. Maaf karena kacamatanya tadi pagi tahu-tahu mengalami trouble. Di sana dikatakan oleh Paulus satu kalimat yang luar biasa. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan ayat yang ke 13-14 itu bisa ditampilkan? Iya. Karena itu tidak mau menerima nasihat kami menyerahkan dan berkata, jadilah dari ayat yang ke-13, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Ayat 14. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Oh saudara, perkataan yang sangat luar biasa dari jemaat Tuhan mengatakan, jadilah kehendak Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki, karena engkau menjunjung tinggi Dia yang adalah Tuhan, di mana engkau membaktikan kehidupanmu. Jadi seperti apa yang Dia mau. Saudara, seorang penulis buku mengatakan begini, dalam kita mengambil keputusan, paling tidak ada 3 orientasi kita. Pertama, saya. Kedua, orang lain. Ketiga, Allah. Waktu kita mengambil keputusan yang pertama, orientasi kehidupan kita, waktu saya memutuskan sesuatu, apakah itu sesuai dengan diri saya? Apakah itu mendatangkan keuntungan bagi saya? Tidak peduli itu mengecewakan orang lain. Tidak peduli itu menyakiti orang lain. Bahkan tidak peduli itu menyakiti hati Allah. Asal saya disenangkan, asal saya dipuaskan. Itu adalah keputusan yang pertama. Orientasi kepada saya. Tapi yang kedua, orientasi kepada orang lain. Tidak peduli saya mengalami siksaan. Tidak peduli saya malu. Tidak peduli Tuhan dipermalukan. Asal dia, orang lain itu disenangkan. Itu orientasi kepada orang lain. Tapi yang ketiga, orientasi kepada Tuhan waktu mengambil keputusan. Ketika mengambil keputusan, tidak peduli engkau harus menangis. Mungkin engkau akan mengalami satu penderitaan. Mengalami hal yang sulit. Asal Tuhan disenangkan. Tidak peduli orang lain tidak suka dengan keputusan ini. Asal Allah disenangkan. Saya lakukan. Saudara Paulus, di dalam pasal 21 ini kita menemukan orientasi dia. Bagaimana dia hidup untuk kehendak Allah itu sendiri. Saudara, perkataan jadilah kehendak Tuhan. Ini adalah inti daripada iman Kristen. Menyerahkan diri kepada Allah yang berdaulat. Meskipun jalan itu kadangkala kita tidak pahami. Seorang teolog Reform mengatakan, ini ucapan ini bukanlah fatalisme. Tetapi iman yang teguh bahwa Allah berdaulat, bijaksana dan penuh kasih. Saudara, mengakui kedaulatan Allah. Waktu dia mengatakan jadilah kehendakmu, berarti itu implikasinya mengakui kehendak Allah atas segala peristiwa di dalam kehidupan kita. Baik yang suka,
yang susah, maupun yang menghadirkan satu tangisan, duka cita, kita tetap yakin Allah berdaulat di dalam semuanya itu. Oh saudara, ucapan jadilah kehendakmu itu menyatakan kedaulatan Allah atas segala peristiwa. Bukan hanya menyatakan kehendak Allah atas segala peristiwa, tapi ucapan jadilah kehendakmu itu menyatakan bahwa itu adalah penyerahan diri pada dan ketaatan meski kita tidak mengerti. John Stott itu mengatakan begini, iman sejati tidak diukur dari seberapa banyak kita mengerti jalan Allah, melainkan dari seberapa dalam kita mempercayainya. Seperti Kristus ketika ada di Taman Getsemani, dia berkata, bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi. Saudara, banyak kali kita menerapkan perkataan ini, bukan kehendakku, biarlah jadi sesuai dengan kehendakmu. Itu dalam konteks-konteks tertentu. Satu kali saudara, ada seorang anak muda naik bis. Waktu dia duduk, dia diapit oleh kedua wanita. Tapi yang satu sudah nenek, yang satu masih anak muda, cantik. Begitu kan? Perjalanan bis lagi berjalan, tiba-tiba dia seorang Kristen bilang, Tuhan tolong saya supaya tetap menjaga kehidupan kudus, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tiba-tiba si nenek itu waktu berjalan bis tertidur, lalu tiba-tiba menyandarkan kepalanya kepada si anak muda ini. Si anak muda berkata, Tuhan, ini bukan kehendakmu. Jadi dia langsung dorong sedikit nenek ini. Lalu ya sudah, nenek ini sadar, dia tertidur. Tapi kemudian yang perempuan yang cantik di sebelah, waktu dia mulai tertidur begitu, mulai menyentuh dia, Tuhan tolong saya. Tapi tiba-tiba ketika terus berjalan, anak muda ini, si perempuan yang masih muda cantik ini, tiba-tiba membaringkan kepalanya ke bahunya dia. Langsung dia mengatakan, jadilah kehendakmu. Ya. Saudara, kita pada hal kehendak Tuhan hanya jadi pada hal-hal yang sebetulnya memang kita sudah pengen. Begitu ya. Banyak hal yang kita sudah senang berkatakan jadilah kehendakmu. Sebetulnya adalah kehendak kita sendiri yang kita sudah inginkan. Seorang anak muda ketika dia jatuh cinta kepada seorang perempuan begitu, anak laki ini, tapi dia tidak tahu mau ngomong apa. Waktu dia mau ngomong ketemu, dia bilang aku enggak bisa mau ngomong aku cinta, susah sekali. Dia bingung gimana caranya. Setiap kali ketemu orang, kalau sudah jatuh cinta agak grogi begitu kan, untuk ketemu dengan orang mata juga sudah bisa salah tingkah begitu. Nah, dia karena bingung setiap kali ketemu mau ngomong susah, maka dia pikir ya sudahlah, tulis surat saja. Dia tulis. Itu waktu dia menulis surat, wah dia ngarang dari mungkin karangannya sudah 3 lembar. Waduh, tapi kok enggak sampai pada poinnya, pada intinya. Akhirnya dia sobek lagi, dia karang lagi, enggak bisa lagi. Dia bingung, wah caranya bagaimana ini ya. Wah, akhirnya dia punya satu ide, singkat, padat dan jelas. Langsung dia tulis di secarik kertas. Kan si wanita itu melihat dari dia menatap sudah tahu isi hatinya. Jadi dia di dalam kertas yang kecil dia tulis, aku berkehendak. Dia kirim sama si cewek itu. Si cewek itu waktu baca, apa ini aku berkehendak, aku berkehendak. Tapi dia juga tahu bahwa si laki itu senang sama dia. Maka tanpa pikir panjang, tidak perlu ngarang, langsung dia balas, jadilah kehendakmu. Ya, bukan seperti di surga begitu ya. Saudara, tapi yang paling utama dalam kehidupan kita, mari mencari kehendak Tuhan, meninggikan kehendak Tuhan. Bukan untuk hanya kepentingan pribadi. John Piper itu berkata, kedaulatan Allah adalah bantal empuk bagi kepada orang percaya. Maksudnya di dalam kehendak Allah kita tahu waktu kita menjunjung tinggi kehendak Allah, bahwa kita tahu kedaulatannya yang paling tinggi yang harus kita junjung tinggi di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, saya harus percepat. Penolakan karena kesalahpahaman. Saudara, kalau kita baca selanjutnya pada pasal 21 ayat 17 sampai 36, bagaimana ketika Paulus sesampainya di Yerusalem, Paulus diterima jemaat, tetapi kemudian dia dituduh menentang Taurat dan menajiskan bait Allah. Tuduhan palsu didatang kepada dia. Masa marah menyeret dia keluar dan dia menghadapi satu penyiksaan.
Ini merupakan satu kondisi yang sangat sulit. Memang saudara pengajar pelajaran bagi kita. Dunia sering salah paham terhadap orang percaya. Tetapi kebenaran Allah tetap tegak meski kita difitnah. Saudara, kita bisa disalahpahami. Sebagai orang percaya banyak kita mungkin disalahpahami oleh orang di sekitar kita. Oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Bisa menyalahpahami kehidupan kita, perkataan kita, dalam kepengiringan kita akan Tuhan. Tapi bagaimana kita harus bersikap? Paulus dengan satu sikap yang sangat-sangat cerdas. Dengan wise di dalam mensikapi semuanya ini. Memang Charles Spurgeon mengatakan, jangan heran jika dunia membenci Injil. Dunia juga membenci Kristus yang adalah Injil itu sendiri. Apakah kita tetap setia meski difitnah atau disalahpahami karena Kristus? Saudara, biasanya kalau dalam konteks gereja yang paling banyak disalahpahami itu adalah hamba Tuhan gitu ya. Banyak kadang-kala disalahpahami. Kalau tahun lalu masih ingat khotbah saya, masih ingat kuda? Masih ingat kuda Bapak Ibu? Iya. Dan saya lihat ini akibat kuda Pak Joni, saya tanya, saya kurus, enggak naik 3 kilo. Wow, ini akibat khotbah kuda kayaknya ini. Ya tapi jujur seringkali bukan apa, tapi itu juga menjadi pergumulan kami ya sebagai hamba Tuhan. Bisa kadang-kala disalahpahami. Kalau di konteks jemaat kita bisa seringkali disalahpahami di luar oleh jemaat, oleh orang-orang lain. Tapi kadang dalam konteks gereja seringkali kita juga bisa salah paham dengan pekerja gereja, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Nah ini khususnya untuk hamba Tuhan. Sering disalahpahami saudara. Ini menarik sekali. Saya coba baca, dikatakan begini, hamba Tuhan. Kalau di khotbahnya singkat, jemaat berkata apa? Ini orangnya tidak persiapan ini. Ya. Tapi kalau khotbahnya panjang, nah terdengar keluhan katanya kepada jemaat terlalu lama. Tak tahu waktu ini orang kalau khotbah. Ya. Kalau kayak film India itu. Kalau ia berbicara tegas, dituding keras hati. Kalau ia lembut, dibilang kurang berwibawa. Kalau ia menyebut dosa, orang marah. Pendeta menyerang pribadi. Kalau ia diam, ada yang sinis. Pendeta tak berani bersuara. Kalau ia berpakaian sederhana, dianggap tidak pantas ini. Ya. Kalau ia berpakaian rapi, dituduh berfoya-foya dengan uang jemaat. Ya, gitu kan? Kalau istrinya memakai perhiasan, orang berbisik, itu pasti dari persembahan. Kalau istrinya bendahara, ditertawakan, istrinya pendeta, kok tidak terurus. Kalau istrinya sederhana maksudnya. Kalau istrinya sederhana dikatakan apa? Waduh, ini tidak terurus ini istrinya Pak Pendeta. Kalau anaknya nakal, semua mata menuding. Itu anak pendeta, anak gembala harus jadi teladan. Kalau anaknya berprestasi orang ini, ya wajar kan anak pendeta. Kalau ia sering berkunjung, dituduh tak pernah di rumah. Kalau ia lebih banyak di rumah, dikatakan tak peduli jemaat. Wah, ini repot sekali. Kalau ia dekat dengan kaum muda, dicibir pendeta mau gaya-gayaan. Kalau ia dekat dengan orang tua, dibilang pendeta tidak merangkul generasi baru. Kalau ia sakit, jemaat bergumam kurang iman, makanya lemah. Kalau ia sehat, orang sinis, pendeta enak sekali hidupnya. Kalau ia melayani dengan sungguh-sungguh dianggap biasa. Kalau ia lelah dan butuh istirahat dituduh malas. Kalau ia hidup sederhana direndahkan dan seterusnya. Saudara, kalau saya membaca ini, wow, begitu banyak bisa disalahpahami. Dan itu seringkali bukan di gereja luar sana. Bisa juga terjadi dalam kehidupan kita berjemaat ya. Bagaimana kita bisa salah paham. Bukan hanya salah paham orang kafir, orang sesat, orang yang tidak kenal Tuhan menyalahpahami kekristenan. Tapi di dalam dunia kekristenan sendiri, salah paham itu bisa muncul kepada orang lain, khususnya kepada hamba-hambanya. Yang keempat, saudara, ini karena ini cukup panjang, diselamatkan melalui tangan Roma. Saudara perhatikan dengan menarik sekali dalam pasal 21 ayat 31 sampai 40. Ketika Paulus hampir dibunuh, tentara Roma datang dan menyelamatkannya. Pertolongan itu justru datang
dari bangsa kafir, bukan dari bangsanya sendiri. Saudara, ini mengajarkan Allah berdaulat memakai cara yang tidak kita sangka untuk melindungi umatnya. Bahkan John Piper itu mengatakan, tidak ada satupun kejadian, bahkan tindakan musuh yang di luar kendali kedaulatan Allah. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ada hal-hal yang kadang-kadang kita tidak duga. Sesuatu yang tidak kita pernah pikirkan, yang harusnya kita mendambakan pertolongan dari sesama kita orang gereja. Di dalam kehidupan kita bergereja perlu ditolong, tapi justru Tuhan memunculkan orang-orang yang kita tidak kenal, menolong. Bahkan gereja sekalipun, mungkin dalam pergumulan, kadang-kala Tuhan gerakan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Itu adalah cara Tuhan memelihara gerejanya, memelihara umatnya. Maka tetap meyakini bahwa segala kejadian di dalam kehidupan engkau dan saya tidak pernah lepas daripada kontrol daripada Allah. Amin. Semua di dalam kontrol Dia. Bahkan di tengah-tengah pergumulan yang berat sekalipun tetap di dalam kontrol Dia. Dan yang kelima, saudara, Paulus memberi kesaksian pribadi. Saudara, Paulus tidak membela diri dengan logika dunia, tetapi bersaksi tentang perjumpaannya dengan Kristus. Di jalan menuju Damsik kita tahu dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Ketika dia berjumpa di dalam suatu kondisi bagaimana dia harus membunuh. Dia harus melakukan satu pengejaran kepada orang-orang percaya. Dia mau membunuh. Tapi di tengah-tengah perjalanan itu dia berjumpa dengan Tuhan. Dan itu menjadi titik balik kehidupan dia. Saudara, ketika dia mau ke Yerusalem, ketika dia dimasukkan di penjara, tidak ada hal yang dia bisa katakan. Sebetulnya ketika dia bisa membela dengan caranya sendiri, bisa pakai orang lain. Tapi yang dia ceritakan justru pertama bagaimana Kristus mengubah kehidupan dia. Oh saudara, ini penting dalam kehidupan engkau dan saya. Kesaksian bagaimana Kristus mengubah kehidupan kita itu jauh lebih penting daripada bagaimana kita menceritakan prestasi yang kita capai atau kita punya orang-orang yang menjadi backingan kita. Di sini kita temukan tidak. Kesaksian hidup lebih kuat daripada 1000 argumen. Dunia sulit menyangkal hidup yang sudah diubahkan Kristus. Oh saudara, jadi Paulus sadar persis bahwa di dalam kehidupan dia tidak ada hal yang bisa dia sampaikan kecuali bagaimana Kristus yang sudah mengubah kehidupan dia. Bukan argumentasi logika dia, tapi melihat perubahan. Dia menceritakan masa lalu dia di dalam bagaimana dia menentang, mau membunuh orang-orang pengikut Kristus. Tapi kemudian perjumpaan dengan Kristus menjadi titik balik dalam kehidupan dia. Dan mengubah kehidupan dia. Apa artinya ini saudara? Seorang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan mungkin tidak pasti ada mengalami perubahan. Kalau kita menjadi orang percaya ikut Kristus. Bergereja sudah sekian lama. Tapi tidak mengalami perubahan di dalam hidup ini. Perlu dipertanyakan. Adakah kita sudah mengalami pertobatan di dalam Kristus, atau kita hanya ikut secara keturunan, ikut Kristus karena dari dulu kita adalah orang tua kita, kakek nenek kita adalah orang Kristen, tetapi sungguhnya kita belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Perubahan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Saudara, tidak cukup nama Kristen. Saudara, baru-baru ini kita tahu apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, bangsa Indonesia. Seorang yang punya namanya wow, berat sekali. Wamen itu kita ingat bukan? Bagaimana sudah namanya, 2 namanya itu wah sangat Kristen sekali. Wow, sampai seringkali saya mengatakan betul-betul keperkataan Ebenezer sampai di sini saja. Ya betul, sampai sini memang Tuhan sertai kamu. Karena kesaksian kamu yang betul-betul tidak memberikan satu kesaksian. Dia bisa berkata dengan kata-katanya bahwa dia adalah orang Kristen. Dia menentang korupsi, tetapi kehidupan dia tidak sesuai. Saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus menyatakan perubahan di dalam kehidupan engkau dan saya. Perubahan itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bukan dengan menunjukkan melalui perkataan saja ya. Banyak orang kalau ketemu oh haleluya puji Tuhan, ringtone kita pun pakai haleluya puji Tuhan, praise the Lord.
Itu orang Kristen verbal. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bukan Kristen verbal. Juga bukan Kristen ornamental. Ornamen-ornamen. Menyatakan bagaimana dia seorang Kristen pakai salib lah. Kita tahu bagaimana Madonna satu kali menyanyi di Jepang. Wow, dia pakai salib yang besar. Kita juga tahu Freddie Mercury. Bagaimana ketika dia menyanyi selalu pakai ornamen salib. Tetapi kehidupan yang tidak benar. Cuma Kristen ornamental. Kita seringkali senang lihat orang yang memakai ornamen. Tapi tanpa perubahan. Untuk apa? Bukan juga orang Kristen ritual. Pergi di rumah makan. Ketika di restoran. Wah, lihat sekali begitu berdoanya. Supaya disaksikan bahwa dia adalah orang rohani. Itu cuma orang Kristen ritual. Tapi orang Kristen yang benar adalah orang Kristen operasional. Bagaimana itu kehidupan dia tidak perlu dengan kata-kata. Tidak perlu hanya dengan ritual. Tidak perlu dengan ornamental. Tetapi yang paling utama operasional. Bagaimana mengoperasikan iman dia dalam seluruh area kehidupan dia. D.L. Moody mengatakan satu kehidupan yang diubahkan lebih berharga daripada 1000 khotbah. Memang kadang-kadang dalam kehidupan saya selalu terbentur. Saya menjadi anak Tuhan. Diminta terus berubah. Ya selalu melalui khotbah. Tapi pikiran kita begini. Kalau saya bertobat. Tapi saya akan lakukan lagi. Lebih baik nanti saja. Betul enggak? Banyak kita kan seperti itu. Saudara kalau ibadah syukur. Saudara ada enggak ibadah syukur? Biasa ibadah syukur naik rumah. Ulang tahun. Apalagi ibadah syukur itu? Naik jabatan. Pernah enggak ada ibadah syukur karena pertobatan, karena sudah berubah. Ada enggak? Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan. Itu adalah buah roh. Ada enggak kita syukuri dulu kita pemarah, sekarang peramah. Begitu kan? Ada enggak? Wah, ibadah syukur dulu perokok, sekarang berhenti. Syukuri. Ada ibadah syukur seperti itu? Kenapa tidak mau bikin ibadah syukur? Dulu pemarah, sekarang berhenti. Karena ada pikiran kemungkinan masih bisa lakukan lagi. Iya enggak? Lebih baik tidak usah ada ibadah syukur seperti itu. Saudara, satu kali seorang pembantu. Dia ditinggalkan oleh maksudnya tuannya ini. Menyuruh dia. Dek, cuciin mobilnya. Lalu waktu dia disuruh cuci mobilnya. Dia katakan, Pak, ini musim hujan. Kalau saya cuci mobil, saya bersihkan mobil. Masih kotor lagi kan setelah itu. Si pembantunya, si tuannya bilang, iyalah. Jadi waktu saya cuci, kamu cuci, ya pastilah kalau hujan lagi pasti kotor. Lah iyalah Pak, ngapain saya mau cuci? Nanti saja. Karena kalau saya cuci, bersih, Bapak keluar, hujan, pulang, kotor lagi. Ya, cuci lagi, bersih, kotor lagi. Lebih baik nanti aja. Si tuannya jadi bingung, ini pembantu kok aneh sekali dapat ide seperti itu. Tapi untuk mau ngomong, ya, tapi kan harus tetap cuci. Daripada berdebat sama kungrennya, sama pembantunya, ya sudahlah. Nah, dia pikir apa caranya, idenya. Kemudian satu waktu si tuannya itu pergi, saudara. Waktu dia pergi, dari pagi, jam 7 pagi. Pulang sampai jam 11 malam. Tidak siapkan uang jajan, tidak siapkan makanan. Pokoknya sepanjang hari dia. Itu waktu dia pulang, si pembantunya itu waktu buka pintu. Begini-begini perutnya. Si tuannya tanya, kenapa kamu? Tega amat Bapak. Kenapa? Saya tidak diberikan uang jajan, tidak dikasih makan, tidak ada sisa makanan di rumah. Saya lalu kenapa? Lapar Pak. Aduh, dari pagi sampai malam ini tidak makan, lapar sekali. Lalu si tuannya tatap dia lalu mengatakan, kamu saya kasih makan. Setelah itu makan kenyang. Nanti lapar lagi enggak? Iya lapar lagi lah. Iya setelah itu saya kasih makan. Setelah engkau makan kenyang. Setelah itu lapar lagi enggak? Iya lapar lagi. Ya sudahlah nanti sekalian. Dia mikir kan enggak bisa begitu. Sama dengan mobil itulah. Saudara, bukankah dalam kehidupan kita juga seperti itu? Masih bisa gagal lagi enggak dalam mengikuti Tuhan? Masih bisa jatuh dalam dosa enggak? Orang IPC tidak bisa jatuh dalam dosa lagi.
Saudara Agustinus mengatakan satu kalimat seperti ini. Saya harus mempercepat. Agustinus bilang begini, waktu Allah menciptakan manusia, waktu creation, manusia bisa berdosa. Tapi ketika manusia fall, jatuh dalam dosa, dia bisa, yang kedua, dia bisa, manusia ketika dicipta Allah, dia bisa berdosa. Yang kedua, dia tidak bisa tidak, pasti berdosa. Yang ketiga, dia bisa tidak berdosa. Dan keempat, tidak bisa berdosa lagi. Jadi, manusia waktu diciptakan oleh Allah, dia bisa berdosa. Dan buktinya Adam bisa berdosa. Dan ketika dia jatuh di dalam dosa, dalam fallnya kejatuhan manusia itu, dia tidak bisa tidak, pasti terus hidup dalam dosa. Dan seluruh keturunan terhisap dengan dosa daripada Adam. Dan semua kita sudah terhisap dalam dosa Adam. Maka tidak mungkin tidak, kita pasti terus mau melakukan dosa. Dan yang ketiga, ketika redemption, ketika kita sudah ditebus oleh Kristus, kita bisa tidak berdosa. Bisa tidak berdosa. Ya. Tapi kapan tidak bisa berdosa lagi? Yaitu ketika consummation, waktu berjumpa dengan Kristus. Hanya waktu sudah berjumpa dengan Kristus, kita tidak bisa berdosa lagi. Itu hanya waktu sudah berjumpa dengan Dia. Di dalam kita mengiring Kristus, kita masih bisa berdosa. Bisa jatuh di dalam dosa. Tapi itu tidak pernah mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Yang dipengaruhi adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Bukan berarti kalau begitu boleh terus hidup dalam dosa. Kalau kita boleh terus hidup dalam dosa, itu perlu dipertanyakan iman kita. Adakah kita sudah mengalami pertobatan yang sejati? Ini memang diuraikan sebetulnya lebih dalam lagi. Tapi ketika kita jatuh di dalam dosa, saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kamu mengaku dosamu, Allah setia dan adil, maka Dia akan mengampuni dosamu, menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka kita kembali datang, mohon belas kasihan dari Tuhan. Tapi terus menerus, di dalam ordo salutis, justification kita dibenarkan, sanctification sampai glorification. Dalam proses sanctification, secara posisi kita suci, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita terus perlu disucikan. Jatuh bangunnya kehidupan kita, sampai dimuliakan. Saudara, engkau masih bisa jatuh. Dan kita tahu bahwa di dalam perjalanan kita ikut Dia. Tidak jarang kita gagal. Tetapi di dalam hal ini kita terus minta di dalam anugerah Tuhan. Terus menolong kita. Dan yang keenam. Ini sudah mau menutup. Injil menembus batas bangsa. Kalau kita melihat di dalam pasal 22 ayat 21 sampai 30. Paulus menyampaikan bahwa Allah mengutusnya kepada bangsa-bangsa lain. Pasal 1 sampai 13 kalau kita lihat kisah para rasul, orientasinya kepada Petrus. Petrus melayani, orientasi pelayanan dia itu yang menjadi fokus dalam pasal 1 sampai 13 itu adalah Petrus. Pasal 13 sampai pasal 24 adalah Paulus. Kepada orang Yahudi, tapi dia dipanggil kepada orang bukan Yahudi, itu Paulus. Dan dia tahu panggilan dia untuk semua bangsa, orang kafir, orang bukan Yahudi, itu adalah panggilan dia. Saudara, setiap kita juga dipanggil oleh Tuhan. Bagaimana kita untuk menyatakan kebenaran Injil itu kepada orang lain. Kabar baik, bukan untuk dinikmati sendiri. Injil adalah kabar baik, universal, tanpa batas etnis, budaya, atau status. Timothy Keller mengatakan, Injil adalah kabar baik untuk semua orang. Injil adalah kabar baik untuk semua orang tanpa syarat bagi siapa saja yang percaya. Dan yang paling terakhir saya sudah dikasih ini, kedaulatan Allah mengatasi segalanya. Pada akhirnya kalau kita lihat endingnya di dalam ini, walaupun dia masih dalam penjara, tetapi dia tetap melihat Allah berdaulat di dalam seluruh area kehidupan dia sebagai Paulus, sebagai hamba Tuhan. Tidak pernah digagalkan oleh karena tindakan manusia. Sebagaimana Ayub berkata di dalam pasal 42 ayat 2. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Perhatikan dengan baik. Ayub ketika dia melewati, saya mengatakan 5K yang
pertaruhkan oleh kehidupan dia. Di dalam 5K dia diuji, dia dicobai. Pertama di dalam kesehatan, di dalam keluarga 1 kali 10 orang meninggal. Kesehatan dia terganggu luar biasa. Tetapi bukan hanya itu, kekayaan dia dalam waktu sekejap semua kekayaan dia hilang. Jadi kekayaan, keluarga, kesehatan, keharmonisan. Nanti kita akan coba elaborasi itu. Keharmonisan sampai istrinya katakan kutuki saja Allahmu. Dan yang kelima, di dalam pemahaman bagaimana konsep itu teman-temannya Elihu, Bildad mengatakan, kau mengalami itu karena hukum tabur tuai. Tetapi Ayub tetap tahu bahwa semua ada maksud Tuhan. Sehingga dia mengatakan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pasal 42 ayat 2 daripada Ayub. Tetapi ayat yang kelima, ini harus menjadi pengalaman kita. Dia bilang begini, dulu aku itu cuma dengar engkau dari orang lain. Tapi sekarang aku sendiri yang mengalaminya. Melalui penderitaan kita bisa mengalami Tuhan. Melalui problem masalah berat apapun dalam hidup ini. Yang paling utama kita berjumpa dengan Dia. Biarlah melalui pengalaman-pengalaman hidup kita yang membawa kita menderita. Mengalami satu ketidaknyamanan. Yang utama kita tahu bahwa Allah tidak pernah gagal. Yang kedua, yang paling utama melalui itu kita bisa tahu siapa Tuhan, kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita datang di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan dari tokoh Paulus. Tuhan, kami diajarkan bahwa mengikuti Engkau ada harga yang harus dibayar. Kami tidak akan pernah lepas dari segala tantangan, pencobaan, penderitaan. Tapi kami bersyukur di tengah-tengah penderitaan yang kami alami, Engkau tidak pernah tidak hadir. Engkau adalah Allah yang berdaulat, hadir dalam seluruh area kehidupan kami. Engkau bukan hanya Allah yang hadir di padang rumput yang hijau, tapi Engkau juga adalah Allah yang hadir di tengah-tengah bayang-bayang maut sekalipun, di lembah kekelaman sekalipun. Engkau adalah Allah yang hadir. Biar melalui semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami yang membuat kami menangis, menderita, kami boleh mengatakan, aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bahkan bisa berkata, kalau dulu saya cuma mendengar orang lain tentang Engkau dari orang lain. Tapi saat ini saya sendiri melihatnya. Saya sendiri mengalami Tuhan di dalam kehidupan ini. Biarlah itu boleh nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, jadikan firman-Mu ini bukan sekedar menjadi informasi. Mengedukasi, menjadi bahan refleksi. Dan ketika kami aplikasikan, itu akan mentransformasi cara pandang kami, cara hidup kami, orientasi hidup kami. Biarlah berpadu dengan apa yang Tuhan mau. Terpujilah Engkau, ini doa sembahyang kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.